Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Kamis tanggal 16 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah melalui perjuangan panjang, Lena akhirnya bisa memeluk putrinya, Ayuna. Pelukan erat Lena pada Ayuna adalah gambaran kebahagiaan yang tak terukur. Air matanya jatuh tanpa henti, bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang begitu mendalam. Ayuna yang polos memandang ibunya dengan tatapan bingung. Lalu dengan suara kecilnya meminta agar Lena tak menangis lagi. Lena tersenyum, mengangguk pelan, lalu mengecup kening putrinya. Sesaat dunia terasa terhenti, hanya ada ibu dan anak yang saling merasakan cinta tak terhingga. Namun perjalanan Lena belum selesai. Arka, sosok yang selama ini membuatnya merebut Ayuna dari Titan, berdiri tak jauh dari mereka dengan wajah yang masih menyimpan bekas luka perkelahian. Luka itu adalah harga yang ia bayar untuk kebahagiaan Lena. Untuk mengalihkan suasana, Arka bersama istrinya Alika memutuskan membawa Lena dan Ayuna ke tempat yang lebih tenang. Di sana, Bu Wirda, ibu Arka, sudah menanti. Kehadiran Ibu Wirda membawa nuansa berbeda, ramah namun penuh ketegangan yang tersirat. Lena duduk santai bersama Bu Wirda, mencoba berbincang tentang hal-hal ringan. Di kejauhan, Arka terlihat ceria bermain dengan Ayuna. Tawa gadis kecil itu menggema, membawa kebahagiaan sederhana yang menghangatkan suasana. Namun bagi Alika, momen itu adalah pedang bermata dua. Hatinya bergetar menyaksikan kebahagiaan suaminya bersama Ayuna. Sementara dirinya belum bisa memberikan keturunan. Diam-diam ia merasa terasing, menelan rasa rendah diri yang semakin dalam. Meski mencoba tenang, senyumnya sesekali goyah, menampakkan luka yang tersembunyi. Bu Wirda yang menyadari kegelisahan Alika justru memperparah suasana. Kata-katanya yang tajam melukai hati menantunya itu. Ia membandingkan Alika dengan Lena, menyebutkan bagaimana Lena setidaknya telah memiliki anak, meskipun pernah gagal dalam pernikahannya. Ucapannya lebih jauh menyarankan Alika untuk memberikan jalan bagi Arka mencari wanita lain yang bisa memberinya keturunan. Alika tak sanggup menahan air matanya, hatinya hancur. Lena yang mendengar semua itu di sudut ruangan hanya terdiam. Tapi dalam hatinya ia merasakan harapan baru. Jika Alika menyerah, mungkin ada kesempatan dirinya untuk mendapatkan Arka. Setelah percakapan pahit itu, Alika pergi menemui Arka di taman. Dengan air mata yang belum kering, ia mengungkapkan rasa sedihnya. Ia menceritakan betapa terluka hatinya atas ucapan Bu Wirda, juga tentang betapa bahagianya Arka saat bersama Ayuna. Baginya itu adalah tamparan yang menunjukkan kekurangannya. Arka yang mendengar pengakuan istrinya merasakan perih di hatinya. Ia menggenggam bahu Alika, menatapnya dalam, lalu berkata dengan lembut bahwa ia menikahinya bukan karena alasan keturunan. Arka menegaskan kebahagiaannya sudah cukup karena ia memiliki Alika di sisinya. Dalam pelukan yang erat, mereka berdua saling menenangkan. Alika mencoba mempercayai kata-kata suaminya, meskipun rasa insecure itu belum sepenuhnya hilang. Sementara itu, dari kejauhan, Lena memandang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Harapannya pada Arka kembali membuncah. Meski di sisi lain ia tahu bahwa hubungan itu tak akan mudah diraih. Perjalanan Lena, Arka, dan Alika masih panjang. Masing-masing membawa luka dan harapan yang terus terjalin dalam takdir yang rumit. Di tempat lain, Sandi duduk gelisah. Kemarahan membara di dalam dirinya. Ancaman Alin terus terngiang di kepalanya, membuat dadanya sesak. Alin telah berkata bahwa ia akan membongkar rahasia besar mereka tentang siapa sebenarnya ayah dari anak yang ada di kandungannya. Jika itu terjadi, perselingkuhan mereka akan sampai ke telinga Arka, Alika, bahkan Risa istrinya sendiri.
Bagi Sandi, hal ini adalah malapetaka yang tak bisa ia biarkan terjadi. Harga dirinya, reputasinya, dan keluarganya ada di ujung tanduk. Ia pun menyusun rencana licik untuk memastikan Alin tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara lagi. Sementara itu, Alin memesan taksi online untuk pergi ke suatu tempat. Ia tampak tenang di kursi belakang mobil, tanpa menyadari bahwa bahaya mengintainya. Di tengah perjalanan, sebuah truk besar muncul dari arah berlawanan. Supir taksi tak mampu mengendalikan mobilnya saat truk itu kehilangan kendali. Tabrakan keras pun terjadi. Mobil yang ditumpangi Alin terguling beberapa kali hingga akhirnya berhenti dengan posisi terbalik. Api kecil mulai menyala, menjalar ke tangki bahan bakar, hingga ledakan hebat mengguncang jalanan itu. Asap dan api membumbung tinggi, menyisakan puing-puing yang hangus terbakar. Kecelakaan itu menjadi tragedi yang menghentak semua orang di sekitar lokasi kejadian. Namun, apakah Alin berhasil selamat? Pertanyaan itu menggantung di udara. Jika ia masih hidup, ada harapan bahwa rahasia Sandi akan terbongkar. Dan kejahatannya akan mendapat balasan yang setimpal. Tapi jika tidak, rahasia itu akan terkubur bersama Alin, meninggalkan Sandi dengan dosa yang terus menghantui hidupnya. Di adegan lain di meja makan, Alika menikmati sepiring seafood dengan tenang. Namun kebahagiaan sederhana itu tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Rasa sakit yang menusuk menghantam perutnya membuat tubuhnya lemas seketika. Ia mencoba bertahan, tetapi rasa nyeri itu terlalu kuat hingga membuatnya kehilangan kesadaran. Tubuh Alika terkulai di kursinya, meninggalkan Arka yang langsung dilanda kepanikan. Wajahnya memucat saat ia menggoyangkan tubuh istrinya yang tak merespon. Tanpa berpikir panjang, Arka menggendong Alika menuju mobil, bergegas menuju rumah sakit dengan hati yang dipenuhi ketakutan. Sesampainya di rumah sakit, para petugas segera membaringkan tubuh Alika di atas berangkar dan membawanya ke ruang gawat darurat. Sementara Arka hanya bisa berjalan mondar-mandir dengan rasa cemas di luar ruangan. Merasa tak berdaya, ia terus berharap Alika mampu bertahan. Di saat yang sama, di tempat yang berbeda, Alin sedang menghadapi bahaya yang mengancam nyawanya. Seolah ada benang merah tak kasat mata yang menghubungkan mereka. Rasa sakit yang dialami Alin seperti merembet ke rahim Alika. Mengguncang keseimbangannya, dua kakak beradik itu, meskipun dalam kondisi dan lokasi yang berbeda, seperti berbagi takdir yang saling terhubung.